Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk ke materi pokok, yaitu tentang grup. Nah, di dalam struktur aljabar kita bekerja dengan struktur atau sistem yang biasanya diabstraksi dari fenomena-fenomena yang sudah kita kenali sebelumnya, itu ya. Pada prinsipnya seperti itu. Ini nanti Pak Eri biasa memberikan ilustrasi dari apa yang Anda kenal terlebih dahulu, gitu ya. Sebagai contoh kita mau masuk ke grup. Nah, coba amati dulu beberapa fenomena yang ada, yaitu yang pertama Z. Nah, Z itu Anda sudah familiar, yaitu himpunan bilangan bulat, dilengkapi dengan operasi tambah, ya. Nah, ini Anda sudah kenali mulai SD, ya, bagaimana menjumlahkan. Tentu Anda punya sifat-sifat yang Anda kenali, ya. Jadi kalau himpunan bilangan bulat diberi operasi tambah, sifat-sifat apa saja yang berlaku, gitu ya. Itu yang pertama. Demikian juga simbol Q+. Q+ itu adalah himpunan bilangan rasional positif, ya. Rasional positif. Dilengkapi dengan operasi kali, ya. Nah, tentu Anda juga sudah familiar dengan sifat-sifatnya. Jadi kalau perkalian bilangan rasional itu bagaimana sifat-sifatnya. Nah, demikian juga ini komposisi dari suatu pemetaan, ya. Itu khususnya pemetaan 1-1 dan pada. Ini Anda pelajari di sekolah menengah. Kalau kita punya pemetaan 1-1 pada, kemudian himpunan kita himpun, ya, terus kemudian dilengkapi dengan operasi komposisi, ya. Komposisi dulu itu kalau di SMA sering dilanjutkan, ya. Simbolnya bundaran, ya. Makanya di SMA itu Anda baca Fok gitu ya. Maksudnya kan F komposisi G gitu ya, G komposisi F itu. Nah, karena operasinya disimbolkan bundaran, baca O gitu ya. Nah, itu komposisi. Nah, ini fenomena yang bisa kita amati. Sekarang coba gali, ya, sifat apa saja yang Anda dapatkan, coba silakan. Nah, misalnya Z dengan operasi tambah, sifatnya apa saja sih yang kita kenali gitu ya selama ini? Yaitu penambah. Apa saja? Asosiatif. Apa? Komutatif. Hah? Kalau distributif itu pasti melibatkan dua operasi, ya. Ya, mesti kan distributif kali terhadap tambah toh. Ini hanya tambah saja. Jadi nggak mungkin sifatnya distributif. Jadi oke, asosiatif, komutatif, adanya unsur identitas, yaitu 0. Sifatnya Pak, 0 itu kalau ditambahkan dengan semua bilangan bulat, hasilnya tetap kan, ya. Nah, itu yang disebut 0 itu sebagai identitas. Apalagi? Nah, adanya inverse. Jadi kalau operasinya tambah, inverse dari A itu adalah negatif A. Ada lagi sifatnya? Tidak. Ya, oke. Jadi kalau Anda sudah belajar, ya tahu, ya. Nanti kalau sudah baca yang Pak Eri share, ya, di PPT-nya sana akan ketemu ini, ya. Nah, ini yang disebut asosiatif, ya, pertama ini, ya. Saya tulis lengkap seperti ini. Kemudian yang kedua ini sering kita sebut sifat komutatif. Nah, yang ketiga ini, nah ini yang disebut 0 itu sebagai unsur identitas, yaitu terdapat 0 di Z yang memenuhi ini. 0 kalau tambah A, baik di kanan maupun kiri hasilnya tetap A, ya, untuk semua. Dan yang terakhir, untuk masing-masing atau setiap unsur di Z itu terdapat negatifnya, ya, di Z juga, sehingga kalau ditambahkan akan menghasilkan 0, ya. Nah, ini adalah sifat, 4 sifat. Kemudian yang kedua tadi Q+ dengan operasi kali. Ada berapa sifat? 4 juga. Mirip ini, ya, mirip. Itu dalam matematik analog, ya. Analog, cuma bedanya di sini tidak 0 tapi 1.
Kalau dikalikan kembali A. Yang di sini bukan negatif tapi seper ya. Nah, oke, jadi tetap seperti ini analog. Nah, ada 4 sifat. Nah, ini ya. Jadi ini mirip ya, sifatnya mirip, cuma bendanya atau bentuknya yang berbeda ya. Tadi tambah, sekarang jadi kali. Kalau tadi 0, sekarang jadi 1. Tadi negatif, sekarang jadi seper. Nah, itu seperti namanya analog ya. Jadi mirip, serupa. Nah, kemudian yang ketiga, kalau himpunannya itu fungsi satu-satu dan pada. Nah, masih ingat komposisi fungsi sekolah menengah? Bahkan kemarin mungkin juga sudah diulang juga ya, sekilas ya di dalam kuliah semester pertama ya. Nah, tentang fungsi. Komposisi itu bersifat asosiatif. Jelaskan ya. Dulu waktu itu F komposisi G dikurung, dikomposisikan dengan H, akan sama aja dengan F dikomposisikan G komposisi H. Betul ya? Tuh. Satu, itu tetap berlaku juga sifat yang pertama. Misalnya kita sebut aja simbol G ya. Itu untuk memudahkan. Yang pertama, nah ini asosiatifnya tetap seperti tadi. Cuma sekarang fungsi kan? Ingat ya, komposisi fungsi bersifat asosiatif. Komutatif berlaku enggak? Enggak ya. Nih, komposisi tidak komutatif, tidak harus komutatif. Contohnya kalau fungsi yang pertama, misalnya f-nya itu adalah x kuadrat, ya, fx sama dengan x kuadrat, gx-nya adalah x tambah 1, Anda bisa menghitung f komposisi g dan g komposisi f hasilnya beda kan? Ya. Kalau f-nya di depan, f komposisi g berarti kan g masuk ke f ya. Itu berarti hasilnya x tambah 1 dikuadratkan, betul ya? Atau x kuadrat tambah 2x tambah 1. Tapi kalau g komposisi f, hasilnya adalah x kuadrat tambah 1. Beda kan? Nah, jadi itu komposisi tidak harus komutatif. Berarti sifat komutatif yang dimiliki oleh Z dan Q plus tadi nggak berlaku di sini. Nah, itu nggak punya. Kemudian yang kedua, semacam identitas punya, ya, yaitu fungsi identitas. Semua fungsi kalau dikomposisikan dengan fungsi identitas, hasilnya tetap kan ya. Fungsi identitas itu kalau X dipetakan ke X ya, fx sama dengan X untuk semua X, yaitu berarti F-nya itu adalah suatu identitas. Itu kalau dikomposisikan dengan sembarang fungsi hasilnya tetap ya. Ini saya beri simbol IDA, itu adalah identitas dari A ke A gitu ya. Jadi kalau kita punya sembarang fungsi dikomposisikan dengan identitas hasilnya tetap. Nah, kemudian kita juga punya sifat fungsi satu-satu pada itu punya inverse ya. Ingat di sekolah menengah atau di awal kuliah. Kalau sifat satu-satu pada dihilangkan tidak menjamin adanya inverse ya, tapi kalau satu-satu pada pasti punya inverse. Jadi sini untuk masing-masing unsur di G ini yaitu fungsi satu-satu terdapat fungsi lain. Nah, sehingga kalau dikomposisikan sama dengan identitas. Nah, sekarang kalau kita belajar struktur aljabar dari fenomena ini, kita punya 3 fenomena, kita cari kesamaannya atau apa ya? Sifat-sifat yang ya walaupun nggak sama itu analognya tadi ya. Nah, ada berapa sifat yang analog? 3, gitu. Nah, ketiga sifat tadi universal, dimiliki oleh pertama, kedua maupun ketiga. Yang tidak universal adalah sifat komutatif. Komutatif itu di contoh pertama ada, contoh kedua ada, tapi contoh ketiga tidak ada. Nah, kalau kita mau membuat definisi atau mengabstraksi konsep dalam struktur aljabar, yang kita gunakan syarat adalah sifat-sifat yang sama. Jadi asosiatif, adanya identitas, dan adanya inverse untuk masing-masing unsur, ini yang kita pakai membuat suatu definisi. Gitu? Nah, jadi Z tadi himpunan, Q plus juga himpunan, G yang terakhir juga himpunan. Tambah operasi, kali operasi, komposisi operasi. Jadi di sini ada himpunan dan operasi ya. Ada himpunan, ada operasi, berlaku 3 sifat. Ya, itulah disebut grup. Itu ya. Itu ya cara merumuskan konsep
dalam matematik yang abstrak itu seperti itu. Jadi ada fenomena atau fakta, kita cari bersamanya, ya. Nah, gitu ya. Jadi dengan demikian, kalau kita mendefinisikan grup ya, kita sebut aja definisi secara umum. Misalnya Z, Q plus G, kita sebut aja G, ya kan. Memberi nama G itu kenapa? Ya inisial dari grup ya. Nah, dalam matematik itu memberi nama itu sering inisialisasi gitu ya. Nah, G. Jadi kalau kita punya himpunan G, tidak kosong, jelas ya. Kalau kosong buat apa dibicarakan ya. Percuma. Ya, dari Z, G plus, kemudian G yang terakhir itu tidak kosong ya. Jadi kita punya himpunan G, terus kita punya operasi pada G, ya toh? Ingat ya kemarin apa disebut operasi ya? Masih ingat ya. Nah, baru G dengan operasi yang diberikan itu disebut grup jika memenuhi 3 sifat tadi, yaitu asosiatif, adanya identitas, dan masing-masing unsur punya inverse. Jadi begitu kira-kira ya, kalau kita mendefinisikan. Jadi grup itu apa? Nah, kita berangkat dari himpunan G yang tidak kosong, dilengkapi dengan operasi bintang, disebut. Jadi genesnya apa? Genes dari grup ya, himpunan yang dilengkapi dengan operasi, gitu kan ya, itu genesnya. Himpunan yang dilengkapi dengan operasi. Nah, pembedanya ini, adanya 3 sifat, ya gitu kan. Nah, jadi ini yang pertama ini disebut asosiatif, yang kedua adanya identitas, yang ketiga adanya inverse. Nah, itu. Jadi akhirnya yang 3 fenomena atau 3 fakta yang kita tarik di depan tadi merupakan contoh grup gitu loh ya. Jadi ada juga orang definisi formal baru mencari contoh. Kalau saya ingin ada intuisinya dulu gitu ya, dari yang fakta dikenali. Nanti berarti contoh yang lain masih banyak selain yang kita diskusikan di depan tadi ya, masih banyak lagi. Nah, contoh 1, contoh 2 tadi, yaitu Z dan Q plus, itu punya keuntungan, yaitu berlaku hukum komutatif. Nah, ini nggak percuma. Nah, kalau grup punya 3 sifat, kalau ditambahi 1 sifat lagi, nah itu nanti kita sebut sebagai grup komutatif gitu ya. Nah, jadi nanti Z dengan operasi tambah, Q plus dengan operasi kali disebut grup komutatif. Gitu ya. Jadi grup dengan sifat tambahan komutatif. Oke, ikut ya. Ini sering disebut notasi untuk grup G dengan operasi ini. Kemudian tadi, no, ini di sini ya, kenaikan. Ini muncul di sini. Ini terlalu tinggi nih, masih kurang segini ya. Tapi dilema ini, diturunkan dikit papanya nggak apa-apa lah gitu ya. Nih, ini masih kelihatan kan ya. Walaupun ini hurufnya jadi numpuk-numpuk di sini, jadi ya, bagus ya. Jadi G disebut grup komutatif jika atau grup Abel ya, ini Pak Abel itu nama orang ya. Orang yang mengintroduce pertama grup komutatif itu Pak Abel, maka disebut Abelian group ya. Nah, kok saya jadi Herian gitu ya. Itu Abelian group. Jadi kalau di buku Anda sebutnya Abelian group atau grup Abel ya, atau grup komutatif sama aja ya. Nah, itu kalau berlaku dioperasikan A dengan B sama dengan B dengan A ya. Nih. Oke, itu pengertian grup. Jadi contoh-contohnya banyak ya di sini selain tadi ya. Oke, ini tadi sudah kita diskusikan sebagai contoh grup Abel, yaitu bilangan bulat dan ini ya. Nah, sekarang kalau kita punya definisi, kita biasanya salah satu kriteria kita paham, selain bisa mengatakan definisinya berulang, juga bisa mengatakan kalau tidak ya. Nah, ini keterampilan dasar ya. Makanya gunanya ingkaran ya. Ingkaran ya. Jadi kalau sebelum ke sana ya, kalau biar bisa menyangkal nanti ya, namanya menyangkal, kita kembali ke definisi grup tadi ya. Kalau definisi grup semacam ini, nah, kalau sudah diberikan himpunan dengan operasi, biasanya kan himpunan, sering ya kita himpunan diberikan operasi, kita diminta menyelidiki apakah itu grup atau bukan. Kalau grup berarti kita periksa satu-satu sifatnya, 3 sifat akan terpenuhi atau tidak. Nah, kalau kita ingin mengatakan dia bukan grup, gimana? Nah, kalau dia tidak memenuhi salah satu minimal ya,
Ya minimal salah 2 boleh, salah 3 boleh gitu ya. Minimal ya, 3-3-nya salah juga boleh kan ya. Paling tidak salah satu di antara 3 sifat ini ya. Salah satu, nanti kita akan praktekkan untuk melihat ya. Nah, kalau tidak memenuhi satu, bagaimana kita memberikan argumentasinya? Ini kan berlaku ini untuk semua. Nah, berarti ada ya. Nah, ini yang sering ada G1, G2 di G sehingga ini tidak sama. Ya, gitu ya. Nah, ini ingat ya. Ini berarti kuantornya kan semua. Ingat negasi dari kalimat berkuantor. Untuk semua berlaku P. Berarti ada ya yang tidak P gitu ya. Nah, ini untuk semua ini berlaku ini kan ya. Berarti ada ini yang tidak sini, berarti tidak sama itu ya. Nah, karena ada, berarti action kita bagaimana? Ya menunjuk, ya toh. Nah, makanya by contoh, example. Itu yang disebut dengan counter example. Jadi nggak boleh Anda ngitung nggak sama gitu ya, enggak. Jadi nanti action kita adalah memilih, tunjuk ya. Nah, gitu ya. Ada unsur ini, 3 unsur, tetapi tidak sama. Nanti akan kita praktekkan, coba ya. Nah, demikian juga kalau nomor 2 ini, bagaimana kita mengcounternya, mengatakan tidak. Nah, ini kan terdapat E di G sehingga ini ya. Berarti ayo, ini double kuantor ya. Ingat di bukunya Moras kan ada ya, membuat ingkaran kalimat berdouble kuantor. Ini terdapat E. Nah, bisa langsung ya. Ini kan sebenarnya ini kalimat di depan bisa ini sebagai yang sifatnya gitu ya. Boleh mengatakannya tidak ada E yang berlaku demikian, boleh ya. Atau kalau kita ingkari dua-duanya, nah, tidak ada E yang berlaku demikian itu ekuivalen dengan mengatakan untuk semua E pasti ada G ya toh, sehingga E kali G tidak sama dengan G ya. Sama kan? Ini Anda praktekkan di kalkulus kan? Untuk semua epsilon terdapat, tadi belum dihapus ini ya, ya toh. Nah, itu kalau kita mengingkari kan, ya kalau limitnya tidak ada, ya toh. Nah, ada epsilon sehingga untuk setiap delta gitu kan ya. Nah, betul. Itu prakteknya di situ ya sama. Nah, ini makanya keterampilan di logika itu penting ya. Nah, ini ya. Nah, di sana kan kita sudah belajar double kuantor kan ya, kemarin ya. Nah, kalau mengatakan tidak ada, nah itu di matematik itu sering dibuktikan secara langsung susah, ya toh? Nah, seringnya kita pakai bukti tidak langsung, andaikan ada. Nanti di soal-soal akan kita coba ya prakteknya. Nah, yang terakhir ini saya kira sama dengan yang di atas. Untuk semua berarti ada, ya kan? Nanti ada G sehingga ya ini kan untuk masing-masing kan gitu ya. Ada G yang tidak terdapat ini gitu kan ya. Nah, ada G yang tidak punya pasangan gitu ya. Nah, itu. Ini kan untuk setiap G kan pasti ada. Berarti ada G yang tidak punya H. Gini ya, tidak ada H gitu ya. Kita bisa buktikan nanti ya. Contohnya. Nanti akan kita praktekkan untuk mengatakan grup atau tidak nanti ya di contoh-contoh. Nah, kita kembali ke sana lagi. Ini saya hanya merimak ya, keterampilan berargumentasi. Oke. Nah, ini tadi sudah. Nah, sekarang kalau saya tanya, ini kan terhadap operasi tambah. Bagaimana kalau Z itu terhadap operasi kali? Grup atau bukan? Kalau terhadap operasi kali, grup atau bukan? Nah, ini kan sudah kita tunjukkan bahwa terhadap tambah, dia grup Abel ya, atau grup komutatif. Nah, sekarang pertanyaan saya, Z terhadap kali, grup atau bukan? Ayo,
Halo? Grup atau bukan? Bukan. Kenapa bukan? Nah. Asosiatif, adanya identitas sama adanya yang potensi kembalian tadi nggak ada. Nah, bagaimana Anda berargumentasi mengatakan sifat ketiga tidak berlaku? Ya kan? Berarti kan ada unsur di Z yang tidak punya inverse. Nah, ada, tunjuk. Ya toh? Nah, kalau ada, apakah itu misalnya? Nah, gitu ya. Kan kita mau mengatakan ada. Ada itu actionnya adalah ini loh, gitu ya. Satu saja sudah cukup, gitu ya. Ada. Ada, pokoknya ada deh, gitu ya. Enggak. Itu enggak. Ya, jadi kalau berargumentasi di matematik, kita mengadakan ada itu tunjuk barangnya, ya. Nanti sehari-hari juga begitu. Jangan ada deh, pokoknya ada, gitu ya. Enggak. Orang enggak ada ini loh, gitu loh ya. Nah, di dompetmu ada uang, ada, gitu ya. Tunjukkan, ya. Nah, tuh ada, gitu ya. Ada, orang nggak percaya, ya. Nah, gitu. Kalau ada seperti itu. Gimana? Ada unsur yang tidak punya inverse, ya, dah? Di sana kan sifat ketiga setiap unsur harus punya inverse. Ada unsur yang tidak punya inverse. Apakah itu? Cukup tunjuk satu saja. Ya, dua contohnya, ya. Dua itu unsur di Z. Ya, jadi dua anggota Z. Akan tetapi tidak ada B di Z sehingga 2 kali B sama dengan 1. Yakin? Nah, gitu ya. Nah, yang terakhir ini perlu verifikasi lagi kan? Kalau sebagai orang matematik ditanya, kenapa kok tidak ada B gitu lah? Sehingga 2 kali B sama dengan 1 ya. Sebenarnya untuk menjadi grup sifat pertama terpenuhi, sifat kedua terpenuhi, ya toh? Sifat ketiga aja nggak terpenuhi. Kenapa perkalian di Z asosiatif, ya toh? Kemudian ada 1 sebagai identitas, yang tidak terpenuhi adalah sifat ketiga. Ya, sifat ketiga itu mengatakan masing-masing unsur di Z harus punya inverse, ya kan? Nah, nggak berlaku, berarti ada. Adanya apa? Misalnya, contoh penyangkalnya, pilih 2 anggota Z. Biasanya akan ditunjukkan, gitu ya, tidak ada B di Z sehingga 2 kali B sama dengan 1. Berarti masih akan ditunjukkan, kan? Nah, bagaimana menunjukkan bahwa tidak ada B sehingga 2 kali B sama dengan 1? Ini contoh tidak ada. Itu sulit mengatakan secara langsung. Diandekan. Andekan ada B sehingga 2 kali B sama dengan 1. Terjadi kontradiksi tidak? Hah? Loh kan terjadi kontradiksi tidak? Terjadi. 2 kali B itu bilangan genap. 1 bilangan ganjil. It is impossible, ya kan? Genap sama dengan ganjil, gitu ya. Nah, ini bertentangan dengan fakta bahwa suatu bilangan tidak pernah terjadi genap sekaligus ganjil, gitu loh ya. Oh, gitu ya cara berargumentasi. Jadi terjadi kontradiksi, berarti pengandaian ada B tadi salah, kesimpulannya tidak ada B, ya. Paham? Bisa nulis ya? Karena ini keterampilan basic ya, Pak Irin nggak usah nulis di depan ya. Nanti Anda harus nulis. Mahasiswa harus bisa menulis apa yang disampaikan ya. Oke, jadi terhadap kali bukan, gitu ya. Oke, kita beranjak ke yang kedua. Nah, bilangan rasional dengan operasi tambah. Nah, ini mirip dengan Z ya. Saya kira memenuhi semua sifat, ya toh? Jadi rasional itu kalau terhadap tambah asosiatif, ada 0 juga, kemudian negatifnya juga rasional kan ya. Jadi terpenuhi 3 sifat itu. Nah, pertanyaan hampir sama. Apakah himpunan bilangan rasional dengan operasi kali itu grup atau bukan? Himpunan bilangan rasional terhadap operasi kali, grup atau bukan? Biasanya pertanyaannya kan fakta atau mitos. Pertanyaan sekarang grup atau bukan?
Mikir nggak usah nyari ya, ini kan dialetnya mikir, nggak ada di situ. Di situ kan saya contohkan yang ya aja ya. Nah. Ayo, terhadap kali, kalau tambah ya, terhadap kali. Ada yang menjawab? Terhadap kali grup atau bukan? Himpunan bilangan rasional? Ya apa enggak? Enggak apa ya? Kalau enggak, mengapa? Berarti kalau enggak, kita harus cari sifat mana yang tidak terpenuhi. Sifat mana? Ya, inverse. Terus bagaimana Anda meyakinkan bahwa sifat ketiga enggak berlaku? Hah? Ayo. Ini duganya sifat ketiga enggak berlaku. Tuh. Terus bagaimana Anda meyakinkan bahwa sifat ketiga enggak berlaku? Ini berarti ngomong dulu baru mikir belakang ya. Harusnya mikir dulu baru. Setelah ketemu argumentasi baru menyimpulkan. Biasanya kan gitu ya, orang ini enggak. Yang penting kesimpulannya nyampe dulu, argumentasinya belakangan ya. Ini yang disebut dengan paragraf deduktif ya, kalau nulis ya. Kesimpulannya di awal ya. Teknik nulis nggak apa-apa, yang penting sudah ada. Nah ini enggak kok, setelah nulis kesimpulan berikutnya mandek. Tulisannya nggak jadi, akhirnya nggak jadi paragraf. Gimana? Halo? Halo? Ada yang bisa bantu? Halo? Oke, betul sifat 3 saya ketik. Betul sifat 3 nggak terpenuhi. Nah sekarang bagaimana meyakinkan bahwa sifat 3 nggak terpenuhi? Apa? 0. 0 itu kan anggota Ki plus Ki ya, Ki. Di sini kan 0 itu bilangan rasional. 0 kali berapa sama dengan 1? Ya. Nah, ya andaikan ada, ya kan? Nah, andaikan ada, ya misalnya andaikan ada A sehingga 0 kali A sama dengan 1. Padahal Anda nanti bisa membuktikan bahwa 0 kali A itu 0. Apapun A-nya ya, berarti 0 sama dengan 1, kontradiksi itu. Dengan fakta 0 itu beda dengan 1 ya. Di situ. Nah, jadi 0 nggak punya inverse ya. Nah, jadi walaupun cuma satu unsur saja nggak punya inverse, ya sudah gugur ya. Itu kontra contohnya cuma satu-satunya itu ya. Karena selain 0 pasti punya ya. Nah, itu. Ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan ke rasional, real ya. Oh, rasional ya, rasional yang. Nah, sekarang berarti tadi yang menyebabkan bukan grup itu kan nolnya. Nah, sekarang nol kita keluarkan, gitu. Nah, makanya di sini kita kumpulkan himpunan bilangan rasional yang tidak nol, gitu ya. Nah, tadi kan satu-satunya yang mengganggu itu ya. Kalau Z jangan dikeluarkan, habis itu nanti ya. Kalau Z itu kalau dikeluarkan semua agar menjadi operasi dengan operasi kali grup tinggal 1 dan min 1 ya kalau Z ya dikeluarkan semuanya ya. Lebih banyak yang hilang daripada yang tersisa ya. Nah, karena di Z itu yang punya inverse terhadap kali cuma 1 dan min 1 ya. Itu kalau sering sebut unit ya. Oke, jadi sini caranya kita keluarkan karena yang mengganggu cuma 0 saja. 0-nya kita keluarkan ya. Ini yang sering disebut simbolnya, kalau rasional kan Ki ya simbolnya ya. Nah, kalau 0-nya dibuang sering simbolkan Ki bintang ya. Nah, kalau di bukunya Pak Galian, kalau 0-nya dibuang itu dikasih bintang ya. Ki itu simbol himpunan bilangan rasional, terus dikasih bintang, dipangkatkan bintang. Nah, oke ya, terhadap kali grup apel. Ya. Kemudian ini hampir sama, real statusnya mirip rasional ya. Terhadap tambah juga grup, nanti dia akan bermasalah terhadap kali juga di nol ya toh, bilangan real. Nah, makanya nanti agar menjadi grup juga dihilangkan nolnya. Real yang tidak nol ya. Nah, gitu. Oke. Terus ini matriks. Masih ingat ya matriks di kuliah aljabar linear Anda sudah kenal ya. Nah, matriks M kali N terhadap operasi tambah. Nah, itu adalah grup
apel ya, terhadap tambang. Ya Anda masih ingat menambahkan matrik, ya matrik itu bisa ditambahkan kalau ukurannya sama kan, elemen yang seletak atau entry yang seletak ditambahkan itu ya. Itu nanti akan menjadi grup apel, identitasnya adalah matrik 0, ya toh? Matrik 0 itu matrik yang entry-nya semuanya 0. Negatifnya ya semua entry-nya dinegatifkan gitu ya. Nah, itu masih ingat, itu gampang. Nah, kemudian terhadap ini satu lagi yang kemarin kita review dalam pertemuan yang terakhir sebelum ini, yaitu bilangan bulat modulo n, Zn, ya kan? Kemarin masih ingat ya, di Zn kita punya operasinya, operasi tambah. Dan Anda juga bisa merasakan dari menggunakan tabel ya. Anda ingat kembali definisi operasi yang ada di Zn kemarin ya. Nah, jadi kalau kita punya kelas A dan kelas B itu berada di Zn. Nah, kelas A ditambah kelas B, definisinya kemarin adalah kelas dari A tambah B ya. Nih, kemarin sudah saya berikan contoh tabelnya ya. Nah, dari sini kita bisa memeriksa hukum asosiatif juga berlaku. Dengan menggunakan ini, ya coba ya. Kalau kita jumlahkan atau kita tambahkan A tambah B tambah C, nah ini ditambah. Nah, ini akan menjadi, yang depan kan menjadi A ditambah B kelasnya kan ya, ditambah C. Nah, ini akan sama saja dengan kelas dari A ditambah B, kita kurung, tambah C. Kemudian ini menjadi bilangan bulat saja dalam kurung kan, padahal kita tahu bilangan bulat berlaku asosiatif tambahnya. Nah, berarti ini A ditambah B tambah C. Ini per definisi berarti kelas A, kelas B tambah C, ya toh? Nah, baru ini menjadi kelas A, nah kelas B tambah kelas C. Gitu kan? Jadi makanya asosiatifnya berlaku, ini buktinya secara umum. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, apa identitasnya? Identitasnya? Ya 0, kelas 0 kan? Iya. Kelas A ditambah kelas 0 sama dengan kelas A tambah 0 sama dengan kelas A ya. Di kanan maupun di kiri sama ya. Nah, sekarang saya tanya negatif dari A, kelas A. Pertanyaannya, ayo. Jadi identitasnya jelas ya. Identitas adalah kelas 0. Nah, sekarang pertanyaannya negatif dari A itu apa? Harus unsur di Zn loh ya. Saya tanya ilustrasi kemarin ya dari tabel itu sebenarnya bisa lihat ya. Sebagai contoh Anda bisa lihat kembali tabel yang kemarin di bagian akhir tentang bilangan bulat ya. Nah, misalnya coba lihat tabel dari Z3 tambah gitu ya. Nah, saya tanya negatif dari 1 berapa? Di Z3. Oh, sebentar. Oh, berarti kemarin nggak kebayang sama sekali ya. Jangan-jangan nggak direview ya Anda itu ya nggak. Jadi harusnya orang kuliah itu perlu mengulang mereview ya apa yang didapatkan di kelas itu ya. Anda kan punya waktu lebih banyak di luar kuliah ya. Di luar kuliah itu Anda punya 6 jam loh ini. Apa? Ini 5 punya 10 jam ya. 6 dan kali 3. Anda kuliahnya kan 5 jam ya. Dalam sepekan Anda punya 10 jam untuk mata kuliah ini ya. Nah, itu bisa untuk mengerjakan tugas, bisa untuk mengulang kembali gitu ya. Nah, itu 10 jam banyak loh ya. Apa? Negatif untuk di Z3 negatif dari 1. Ayo. Di Z3 negatif 1. Ini untuk berikan ilustrasi ya. Di Z3 negatif 1 2. Negatif 2 1. Negatif 0 ya 0. Nggak ada 3 simbol. Di Z3 itu simbolnya cuma 0, 1, 2 ya. Ya 3 itu ya 0 ya. Sama. Nah, kalau di Z4
Negatif 1 Z4. Z4 turunkan lagi sedikit ya. Kemarin diberi contoh sampai Z6 kan? Iya. Oh iya, kata orang gak dibaca lagi deh. Z4 negatif 1 3, negatif 2 2, negatif 3 1. Nah sekarang bisa nggak merasakan kalau di Zn negatif dari A? Atau negatif dari A? N min A ya. Ya. Itu ya latihan mengeneralisasi ya, ini feelingnya ya. Nah selalu ada. Jadi negatifnya dijamin ada kan? Nah jadi kalau A di Zn negatif dari A itu adalah N min A kelasnya itu ya. Nah akhirnya 3 sifatnya terpenuhi kan ya. Ini cara membuktikan secara umum. Buktikan jangan dengan contoh loh ya. Ini kan itu hanya ilustrasi. Buktinya yang umum begini ya. Kalau di Zn ya harus di Zn. Anda kan sering diberi contoh yang terbukti gitu ya, nggak boleh gitu ya. Oke, Zn dengan operasi tambah. Pertanyaan saya, kalau Zn terhadap kali, grup atau bukan? Itu mesti saya tanyakan, kalau tambah ya, kalinya gimana? Gitu ya. Ya, Anda bisa mulai dari contohnya dulu ya. Di Z3, lihat perkalian ada, operasi kali ya. Grup atau bukan? Ya tanyakan sifat-sifat yang dibutuhkan itu kan. Nah itu nanti kalau dalam teori grup, tabel itu memudahkan kita kalau kita bekerja dengan hingga ya. Tabel, itu nanti yang disebut dengan tabel Cayley ya. Nah tabel operasi itu tabel Cayley ya. Jadi kalau di grup hingga biasanya kita memeriksanya menggunakan tabel kalau hingga ya. Zn termasuk hingga ya. Tapi kalau tak hingga jangan ditabelkan. Misalnya Z jangan ditabelkan ya. Ke habis-habis itu ya. Kalau hingga biasanya itu tabel Cayley. Ya karena yang mengenalkan pertama Pak Cayley gitu ya. Cayley ya. Oke, saya tanya mulai Z3 grup atau bukan? Z3 terhadap kali. Ya, perhatikan. Grup atau bukan? Asosiatif itu mirip, ini buktinya jelas ya ya. Ya. Jadi asosiatifnya mirip, buktikan asosiatif terhadap tambah ya, hanya kali itu berlaku. Jadi asosiatif mesti oke. Jadi yang bermasalah nanti yang dipertanyakan dengan identitas dan inverse. Di Z3 identitasnya ada enggak? Terhadap kali. Ada, yaitu 1 terhadap kali kok 0. Kalau sudah selesai terhadap tambah tadi sudah selesai. Kalau pertanyaannya Zn itu grup ya. Sekarang terhadap kali saya tanyakan. Zn terhadap kali, nah karena Anda nggak bisa menjawab secara umum, dimulai dari kasus. Gitu loh cara belajar aljabar itu ya. Jadi kalau Anda nggak bisa membayangkan secara keseluruhan, dimulai dari kasus dulu gitu ya. Nah, kasus itu nanti kalau ya ada kemungkinan ya. Tapi kalau sudah ada yang tidak ya jangan disimpulkan, jangan dipaksa gitu ya. Sekarang kita mulai dari Z3. Terhadap kali grup atau bukan? Grup. Identitasnya apa? 1. Nah, masing-masing unsur punya inverse enggak? Enggak, 0 enggak ada. 0 kali berapa sama dengan 1? Di tabel kan enggak ada toh? Enggak ada. Sekarang saya keluarkan 0-nya. Cuma isinya 1, 2. Grup atau bukan? Grup, ya kan? Inverse 1 apa? Inverse-nya 1? Loh, lagi ya kok saya tanya inverse loh, mandek. 1. Inverse-nya 2? Ya 2. 2 kali 2 1 toh? Di Z3 loh. Iya, inverse itu kan gandengannya kalau dikalikan sama dengan identitas. Loh, iya toh. Loh. Kok susah? Nah, jadi betul ya? Di Z3 terhadap kali. Jadi nolnya dibuang. Itu berarti Z3 bintang ya. Nah, jadi Z3 bintang nih. Nah, berarti isinya cuma 1, 2. Kalau bintang itu kan diulangkan nolnya kan ya. Nah, ini jadi kalau membuat tabel tinggal isinya 1, 2 saja gitu loh ya. Jadi kalau ditabelkan cuma begini nanti.
Nah, ini operasi kali, ini 1, ini 2. Nah, 1, 2, 1. Gitu kan? Nah, jadi di situ terlihat identitasnya 1, inverse dari 1, 1, inverse dari 2, 2. Selesai toh? Itu. Jadi biasanya kalau bukan kan yang bermasalah. Biasanya yang paling awal tuh kalau perkalian itu nolnya yang bermasalah kan ya. Nolnya dibuang, dikasih bintang. Nah sekarang saya tanya berikutnya Z4. Nolnya dibuang wis ya. Nah berarti saya tanya Z4, bintang 0 jelas bermasalah kan. Z4 bintang, jadi isinya cuma 1, 2, 3. Grup atau bukan terhadap kali? Oh, dilihat dulu tabelnya, kok susu. Anda itu baru menganalisa data itu loh, sudah mengambil kesimpulan ya. Wah, orang matematik berbahaya kalau gini ya. Jadi kesimpulan harus berbasis data itu loh ya. Nah, saya nggak percaya karena ditanya langsung jawab itu kan ya, belum dilihat dulu di tabelnya gitu ya. Kalau perlu buat tabel ulang untuk Z4 bintang, nolnya dikeluarkan, betul ya? Nah, berarti Z4 bintang isinya cuma 1, 2, 3 gitu loh ya. Nah, terus ditabelkan. Grup atau bukan? Bukan. Itu ya 2 kali berapa 1? Nggak ada. Bahkan 2 kali 2 itu 0 di situ ya. Iya. Ya. Nah, 2 nggak punya inverse, betul ya? Iya, terhadap operasi kali. Kalau tadi dread nggak ada satunya kan? Ya. Tuh, ternyata hanya dibintangkan saja sudah, jangan diteruskan. Berarti secara umum Zn bintang tidak harus merupakan grup. Nah, terus sekarang pertanyaan berikutnya saya teruskan. Di Z4 bintang tadi yang bermasalah kan 2. Sekarang coba keluarkan 2-nya. Tinggal 1, 3. Grup atau bukan? Sekarang 1, 3. Coba dibuat tabel yang isinya cuma 1, 3. Grup, ya toh? Loh, gitu cara menyelesaikan. Yang bermasalah dibuang. Tapi membuang itu kadang-kadang juga menimbulkan masalah baru. Ternyata kalau dikalikan nggak close. Ya, yang dibuang tadi menghasilkan. Contohnya tadi Z4 bintang saja sudah jadi masalah. Nolnya dibuang, tapi 2 kali 2 0. Itu kan 0 nggak ada di situ kan? Nah, itu sudah nggak merupakan operasi kan? Hasilnya keluar. Nah, jadi membuang itu belum tentu menyelesaikan masalah ya. Kadang menimbulkan masalah baru. Oke, jadi kalau Z4 itu yang menjadi grup harus dibuang 0 dan 2. Jadi tinggal 1, 3. Oke. Ini nanti pertanyaannya ada kesimpulannya ya. Bagaimana membentuk grup dari himpunan yang mula-mula bukan grup bisa dipredali ya. Sekarang Z5. Kebetulan Pak Eri sampai Z6 ada tabelnya kan ya. Nah, berarti pertanyaan bisa sampai Z6 ya. Z5 jelas terhadap kali ya. Nolnya saya buang. Z5 bintang. Isinya cuma 1, 2, 3, 4. Grup? Grup. Yakin ya? Saya tanya inverse 1. Inverse 2. Dilihat tabelnya langsung 2 aja. 3 ya. Inverse-nya 2, 3. Inverse-nya 3 juga 2. Inverse-nya 4 ya. Oke, jadi grup ya menulisnya. Sekarang Z6 terakhir ya. Jangan ada tabelnya kan sampai Z6 ya. Saya nggak percaya kalau Anda sudah buat tabel lagi soalnya. Mau baca aja belum tuntas kok apalagi buat lagi gitu ya. Z6 bintang berarti isinya 1, 2, 3, 4, 5. Grup bukan? Nah, sekarang coba keluarkan apa saja yang dikeluarkan? 4. Berarti tinggal 1, 5. Coba diperiksa 1, 5 grup bukan? Iya. Nah, sekarang ya. Di Z4 ya yang bukan seluruhnya ya. Kalau Z3 hanya buang nolnya ya. Z4 tinggal 1, 3 ya toh. Z5 hanya dibuang nolnya ya toh. Z6 tinggal 1, 5. Nah, sekarang kalau saya tanya Zn agar menjadi kali ya yang disisakan apanya? Kalinya grup ya. Lihat ya, perhatikan. Z3 itu hanya buang nolnya, berarti 1, 2. Z4 tinggal 1, 3.
Ya, Z5 1 2 3 4. Z6 1 5. Kalau saya tanya Z7 1 2 3 4 5 6. Z7. Z8 Z1 terus 3 5 7. Coba cek 1 5 7 buat tabel di Z8. Kalau nggak percaya gitu ya caranya ya. 1 3 5 7 untuk operasi modulo 8. Grup bukan ya, gitu cara ngecek ya. Nah, ini kebetulan enggak. Cepet cuma 4 unsur aja kali modulo. Coba dicek. 1 menurut temanmu tadi 1 3 5 7 di Z8 buat tabel. Terus diputuskan identitasnya ada, investnya. Yang krusial invest. Kalau identitas jelas 1 ya. Nah, kalau 1 masuk oke. Invest mengidentitas. 1 3 5 7 di Z8 buat tabelnya. Berarti modulo 8. 1 kali 1 1, 1 kali 2 itu 1 baris sama 2. 2 kali 1 2. Enggak ada ya. 3. 1 3, 3 kali 1, 3 kali 3 1 ya toh. 3 kali 5 3 kali 5 7 ya. Terus 3 kali 7 nah, ya. Ya, coba teruskan. Nah. Ini di Z8. Jadi 1 3 5 7. Saya tulis kotaknya, saya buang biar cepat ya. 1 3 5 7. 1 3 5 7. 3 3 kali 3 1 7 2 1 5 berapa? 7 1 ya, 5 kali 5 terus 3 ya, 7 kali 3 berapa? 7 kali 5 ya, 3 5 7 kali 5 3 7 kali 7 1 ya, 7 kali 1 7 itu kan 49 modulo 8 1 ya. Nah, oke, good ya tabelnya. Sekarang lihat invest dari masing-masing ada enggak? Ada. Invest 3 itu 3, invest 5 5, invest 7 7. Semuanya invest dirinya sendiri kan ya? Ya. Jadi grup ya. Nah. Itu Z8. Sekarang Z9. 1 jelas harus masuk. Ya, 1. Terus Z9. 1. Dua masuk enggak? Masuk. Investnya 2 apa? 5. Berarti 2 masuk, 5 harus masuk kan ya? Ya, kalau 1 masuk, satunya enggak masuk berbahaya gitu ya. Berarti 1 dan 5 ya. 2 masuk, 5 masuk, 3 masuk enggak? Tiga enggak ya. 4 masuk enggak 4? Masuk. Ini mencongaknya kurang itu ya. 4 masuk enggak? Oh, tenan ah. Z9 loh ya. Hmm? 4 dan 7 ya. 4 kali 7 itu 1 di Z9. 4 kali 7 ya. Iya, 4 kali 7 ya. 4 kali 7 itu berapa?
28 pada modulo 9 1. Oh iya, iya. Tadi 5 sudah masuk ya, gandengannya 2. 6 enggak. Ya, coba cari enggak. 7 sudah. 8. Ya. Gandengannya berapa? 8 sendiri. 8 ke 8 itu berapa sih? 64 itu 1 modulo 9. Loh. Berarti berapa saja? 1, 2, 4, 5, 7, 8. Banyak ya. Nah, ini kalau ditanyakan dalam matematik harus bisa menyimpulkan kalau di Zn. Nah, gitu kan? Nah, gitu. Nah, caranya coba ditebak. Punya enggak apa istilahnya? Aturan ya, atau istilahnya apa? Pola, ya betul. Pola. Nah, biasanya matematik memang begitu ya cara membuat hukum. Jangan dikira orang dulu langsung hasilnya teorema gitu ya. Mengamati, terus polanya ketemu, diduga, itu yang disebut dengan konjektur. Ya, konjektur itu belum tentu benar ya. Bisa benar, bisa salah. Tapi waktu itu orang masih menduga benar. Tapi begitu ada orang membuat counter example jadi salah kan ya. Nah, setelah itu akan jadi sifat dalil kalau sudah bisa dibuktikan. Sekarang dari tadi kita sudah sampai Z9 ya. Nah, ketemu nggak polanya? Nah, gitu kan? Apa kira-kira? Dalam Zn, kira-kira yang kita kumpulkan apa saja itu akan menjadi grup terhadap kali. Nah. Halo? Gitu ya. Nggak usah pim salah pim langsung menghafalkan rumus gitu lah. Dalam kita sering gitu ya, nggak mengikuti proses gitu ya. Ini proses berpikir seperti itu. Ya. Dulu orang nyoba itu sekian banyak, mungkin sampai Z100 gitu ya. Nah, terus setelah kita sekarang ada rujukannya kalau Anda cari ya. Tapi ini Anda saya ajak berpikir seperti itulah kira-kira. Nah, ayo. Ini di teori bilangan Anda sudah punya banyak sifat yang bisa digali. Yaitu apa itu? Jadi itu perhatikan dengan terhadap n apanya itu yang dikumpulkan gitu ya. Nah, Zn adalah yang halo, ini kurang cermat berarti melihatnya ya. Yang relatif prima terhadap n, betul? Coba cek ya. Kalau 3 relatif prima dengan 3 itu ya 1, jadi 1, 2, 3, 1, 2 ya toh? Itu Anda kenal dulu di teori bilangan apa? Waktu mengenalkan fungsi Euler. Euler, betul? Iya, Euler ya. Nah, betul? Nah, itu banyaknya bilangan yang relatif prima, ya toh? Nah, jadi di sini apa? Dugaannya adalah kalau kita kumpulkan kelas-kelas yang relatif prima dengan n, maka dia akan membentuk grup terhadap operasi kali. Ya. Ya kalau bilangan prima yang relatif prima ya yang tidak nol semua ya toh. Iya. Kalau bilangan itu P bilangan prima, bilangan asli yang kurang dari P pasti relatif prima dengan P. Kenapa? Karena nggak membagi P-nya. Ingat, kalau kita punya bilangan prima ketemu bilangan itu hanya 2 kemungkinan, membagi atau relatif prima. Kalau bilangan asli lebih kecil dari P kan nggak mungkin P membagi. Ya pasti relatif prima, gitu aja algoritmanya. Nah, jadi pertanyaannya, jadi sekarang ini ya, yang harus kita buktikan ini, kalau A itu berada di Zn, nah gitu ya, jadi A itu punya inverse terhadap kali jika dan hanya jika A dan N relatif prima, gitu ya. Jadi gini, terdapat B di Zn sehingga A kali B sama dengan 1
If and only if gitu kan ya. Nah, jika dan lain jika A dan N relatif prima. Kalau Anda bisa membuktikan ini, selesai tadi masalahnya kan. Nah, gitu ya. Itu. Berarti yang kita kumpulkan yang relatif prima, selesai itu ya. Nah, akhirnya itu tadi Anda nyari kalau menggunakan ini mudah, sampai Z 100 pun bisa gitu kan ya. Itu kemarin kan muncul di kuis, muncul nggak? Kemarin apa tadi? Di kuis yang ini. Iya, tadi. Pertanyaannya apa tadi? Cari ya banyaknya unsur di Z berapa? 2025. Nah, 25. Karena saya buat soalnya masih 2025 kemarin. Sekarang bisa diganti 2026 ya. Kan ya. Unsur di Z 2025 yang mempunyai inverse terhadap kali kan. Nah, itu ini. Berarti Anda mencari banyaknya bilangan yang bilangan asli yang lebih kecil dari 2025 yang relatif prima dengan 2025. Betul? Berapa banyak itu tadi jawabannya? Ngitungnya gimana? Ya sama dengan pertanyaan kuis sebelumnya kan? Yaitu banyaknya bilangan asli yang kurang dari 2005 yang relatif prima. Ya sama tuh pertanyaannya. Jadi pertanyaan tadi itu sama dengan pertanyaan jawabannya ya. Cuma pertanyaannya beda, jawabannya sama kan ya. Itu. Di kuis yang lalu munculnya banyaknya bilangan relatif prima. Itu sebenarnya pertanyaan bilangan Euler kan? Ya. Itu menjadi jawaban yang kuis tadi juga kan? Ya. Sudah pernah buktikan ini? Bukti ke bawah. Nah, ini bukti implikasinya ke atas bawah ya, jadi ke bawah ya, bukti yang ke bawah. Nah, kita punya ini. Kita akan buktikan A dan N. Nah, bagaimana membuktikan A dan N relatif prima? Kita gunakan akibat dari teorema Besut ya. Teorema Besut ya, itu kita buktikan jika dan jika apa di situ relatif prima itu kalau A dan N kita punya bisa kombinasi linear dari A dan N sama dengan 1, betul? Kalau kita bisa menunjukkan ada kombinasi linear dari A dan N yang sama dengan 1 berarti relatif prima, betul ya? Nah, ingat teorema Besut itu kalau GCD 1 itu berlaku bolak-balik ya. Kalau nggak satu hanya searah ya. Nah itu. Oke. Nah, di sini berarti kita punya hipotesis yang di atas. Berarti ada B anggota Zn sehingga A kali B sama dengan 1. Ini dianggap fakta kan ya kalau bawah ya. Jadi kita punya ini. Berangkat dari A, B sama dengan 1 ya. Ini yang kiri ini kan berarti sama dengan kelas AB sama dengan kelas 1. Nah, dua kelas itu sama. Berarti selisihnya harus kelipatan N, betul? Paham ya? Kemarin ya sudah direview. Jadi sini N harus membagi AB dikurangi 1, betul? Berarti kita bisa tulis jadi AB dikurangi 1 sama dengan K kali N untuk suatu K di Z, betul? Ya. Nah, selesai sudah. Jadi A, B dikurangi atau ditambah min K kali N sama dengan 1. Berarti ini kombinasi linear A dan N sama dengan 1 kan? Nah, selesai. Jadi A dan N relatif prima. Ya. Betul ya? Nah, sekarang bukti ke atas. Bukti ke atas berarti kita punya ini. Ya. Nah, jadi kita berangkat dari misalkan kita A dan N, sebenarnya tinggal balik tapi enggak otomatis ya. Nah, A dan N relatif prima berarti di sini kita bisa nulis AX ditambah NY
sama dengan 1 untuk suatu X dan Y di Z. Ya, sampai sini ya. Nah, berarti, nah kita kan mau membentuk ya, bahwa A nanti dikalikan sesuatu harus sama dengan 1. Jadi kita cari B-nya. Jadi di sini kita punya AX akan sama dengan 1, atau langsung gini aja lah. Langsung saya ambil kelasnya otomatis ya. Di sini saya mulai dari sini aja ke kanan. Kelas 1 akan sama dengan kelas AX ditambah NY. Ya, kalau bilangan sama, pas kelasnya pasti sama, betul ya? Tapi kalau kelas sama, bilangannya belum tentu sama. Selisihnya kelipatan N gitu ya. Nah, ini kalau sama, langsung saya buat kelas. Ini akan sama dengan kelas dari AX ditambah kelas dari NY. Saya tulis lagi kelas AX, kelas NY itu apa? NY itu kan kelipatan N. Berarti kelasnya 0. Loh, iya toh? Di modulus N, bilangan yang kelipatan N itu kelasnya kelas 0 kan? No lah, lali deh. Ini kelas 0. Nah, berarti ini kan sama aja dengan kelas AX. Berarti kan sama dengan kelas A kali kelas X. Selesai kan? Berarti kelas 1 sama dengan kelas A kali kelas X. Ya udah, inverse dari A kan kelas X ya. Nah, berarti masalah Anda tadi selesai sudah. Sekarang ditanya Z berapapun, kita nggak perlu meriksa satu-satu, tinggal cari aja yang relatif prima. Permasalahannya, Anda bisa nggak dengan cepat mencari bilangan yang relatif prima? Seperti tadi, kalau saya tanya berapa banyaknya, bagaimana cara mencarinya? Di Z202, di Z2025. Bagaimana cara mencari ya suatu bilangan yang relatif prima dengan 2025? Cirinya apa bilangan yang relatif prima dengan 2025? Dua bilangan relatif prima di sini satu, cirinya apa? Dua bilangan itu tidak mempunyai faktor prima yang sama, betul? Ini kan dikaitkan mencari GCD dengan gunakan faktorisasi prima kan? Kan kita kumpulkan faktor prima yang sama kan? Berarti kalau nggak ada yang sama, GCD-nya 1, betul? Iya, 4 dengan 9, faktor prima 4, 2, faktor prima 9, 3, kan 2 pangkat 2 dengan 3, kan nggak ada yang sama, mesti GCD-nya 1 kan? Nah, faktor prima dari 2025 apa? Faktor prima dari 2025? Hei, halo? Tadi nyarinya gimana? Anda hitung satu-satu gitu, ketemu itu. Nah, aku heran nih kalau bisa jawab, nggak bisa cara ngitungnya, nanti perlu dipertanyakan toh. Nah, di matematik jangan-jangan hasil ngelirik gitu ya. Berarti jawabannya nggak bisa dipertanggungjawabkan. Memang soal isian singkat atau pilihan ganda itu sering nggak bisa dipertanggungjawabkan ya. Ya, saya tanya faktor prima dari 2025? 5 dan 3. Kan 3 pangkat 4 kalikan 5 kuadrat, betul ya? Ya. Berarti cari bilangan yang tidak habis dibagi 3 dan 5. Bisa mencarinya. Berapa banyak? Sudah belajar discrete. Counting principle. Ya. Ini pakai prinsip inklusi, ya, inklusi eksklusi. Ya, jadi bilangan 1 sampai 2024 kita cari yang kelipatan 3, kita cari yang kelipatan 5, tapi ada irisannya kan? Hati-hati. Kalau enggak gitu nanti double counting, ya toh? Nah, yang dicari yang di luar itu, betul? Nah, gitu prinsipnya. Loh, pakai discrete ya.
Nah, ini misalnya himpunan bilangan yang habis dibagi 3. Ini himpunan yang habis dibagi 5. Terus ini semestanya 1 sampai 2024. 24 yang lebih kecil kok. 25 nggak masuk. Betul ya? Masuk. Jadi yang ditanyakan yang di luar sini kan? Nah, ini namanya ngitung, yang ditanyakan itu dihitung belakangan. Jadi istilahnya apa? Komplemennya ya. Yang kita hitung dengan komplemennya. Yang mudah ngitung ininya dulu. Nah, tuh. Nah, nanti Anda yang penting bisa masukkan bilangan di sini, sini, selesai kan ya? Nah, sekarang saya tanya, yang merupakan kelipatan 3 dan 5 berapa banyak? Yang di tengah dulu kita isi, biasanya kan gitu ya? Yang di sini. Di sini itu kelipatan 3 dan 5 sekaligus. Berarti kelipatan 15. Berapa banyak? Ya 2024 dibagi 15. Kita cari floornya, betul ya? Fungsi floor masih ingat? Bilangan bulat terbesar yang lebih kecil itu ya. Nah, kita cari bulatnya itu ya. Nah, 2024 dibagi 15 berapa? 134, Ya 134 saja floornya kok. Banyaknya kan nggak mungkin koma-koma ya. Nah, yang di sini berarti kita cari yang habis dibagi 3 berapa banyak? Berarti 2024 dibagi 3 berapa? 6? 674. Nah, 674 dikurangi ini kan? Jadi sini berapa? Ya. 540. Nah, sini berarti ya kita cari yang habis dibagi 5. Berarti 2024 dibagi 5. Berapa? 404. Berarti sini 404 dikurangi ini kan? Berapa sini? Berapa? 270. Nah, berarti ini di total. Nah, ini berarti kalau ini di total berarti itu banyaknya bilangan yang habis dibagi 3 atau 5, betul ya? Berapa sini? Itu. Counting tambah itu kan harus disjoin ya, itu boleh ditambahin. Nah, ini makanya dibuat disjoin kan? Ini berapa totalnya? 44. Berarti yang di sini ya 2024 dikurangi. Nah, gitu toh. Nah, masa ngitung gitu aja susah ya? Oh, nah padahal counting principle sudah tahu ya toh. Ini kan metode nul ya, menghitung ya di dalam. Ingat ini kan ya pengetahuan dasar dalam diskrit ya. Nah itu akal tidak double counting, prinsip tambah atau jumlah itu harus disjoin ya. Nah, atau Anda nggak pakai rumus gabungan juga boleh. Banyaknya anggota A gabung B, banyaknya anggota A tambah banyaknya anggota B dikurangi irisan ya toh. Itu sebenarnya ngitung yang gabungan itu ketemunya yang itu 944 ya. Oke, good. Oke, jadi banyaknya segitu ya tadi. Jadi kita sudah ketemu. Jadi contohnya nanti kalau terhadap operasi kali di Zn itu kesimpulannya. Yang kita kumpulkan yang relatif prima dengan n itu baru membentuk grup. Secara umum pertanyaannya kalau Zn tidak ya, tidak harus merupakan grup terhadap operasi kali modulo n ya. Ini pertanyaan berikutnya. Oke. Nah, itu apa ini? Himpunan matriks real. Nah, kalau matriks real n kali n ini di bukunya Watanto sudah ya. Matriks n kali n terhadap operasi kali. Kan belum tentu punya inverse. Betul ya? Kalau kita punya matriks n kali n, entry-nya real, belum tentu punya inverse. Agar punya inverse, syaratnya apa? Nah, itu yang ekuivalen itu kan banyak ya seperti itu. Matriks A punya inverse terhadap kali jika halo, sudah belajar bukunya Watt Anton kan?
Aljabar linear elementer sudah kan? Sudah semester lalu yang ya. Matriks A mempunyai inverse terhadap porsi kali jika halo. Syarat itu syarat agar suatu matriks punya inverse terhadap kali. Kalau fungsi punya inverse kalau satu-satu dan pada ya kan jika. Kalau matriks punya inverse terhadap kali jika determinannya tidak nol. Betul ya? Berarti sini yang dikumpulkan adalah himpunan matriks berukuran n kali n yang determinannya tidak nol dengan operasi kali adalah grup ya. Itu ya kalau nggak kebaca sana kebaca di itu kan. Ya. Tapi dia bukan grup Abel ya toh. Dia tidak komutatif karena perkalian matriks tidak komutatif ya toh. Dia hanya grup tapi bukan grup Abel. Ini berarti contohnya. Oke, good. Ini nomor 9 saya kira juga hampir sama dengan fungsi tadi ya. Fungsi dari real ya. Fungsi bilangan real boleh. Tadi kalau fungsi secara umum ya. Satu-satu pada juga merupakan grup tetapi bukan grup Abel. Oke. Itu contoh-contohnya. Sekian banyak ya. Nanti di bukunya Pak Galian masih banyak lagi contohnya. Nanti silakan dibaca. Nanti kalau boleh ditanyakan ya. Nah, sekarang ini sifat dasar saja. Kita berikan sifat dasar dulu aja. Nanti sifat-sifat lebih jauh next ya. Yang paling basic saja. Nah, yang pertama ini. Di definisi tadi, identitas itu hanya mengatakan ada. Padahal di matematik itu kalau ada itu bisa banyak, bisa hanya satu ya. Nah, kalau kita mengatakan ada, itu bisa banyak, bisa tunggal ya. Nah, ternyata di sini identitas itu kalau ada tunggal. Ya, Anda perhatikan contoh-contoh grup tadi, mungkin nggak identitas lebih dari satu, ya kan? Ya nggak ada. Misalnya Z, nah, tambah identitasnya 0 saja, selain 0 nggak ada, ya toh? Nah, terhadap kali ya satu-satunya, selain satu nggak ada lagi, gitu ya. Nah, itu nanti bisa ditarik kesimpulan secara umum. Identitas dari suatu grup adalah tunggal. Bagaimana membuktikan ketunggalan identitas? Ya cukup kita gunakan sifat yang diberikan unsur itu disebut identitas. Gimana? Ya. Strategi membuktikan tunggal gimana kalau dalam matematik? Ini strategi pembuktian saya bawa kembali ke kuliah semester 1. Strategi membuktikan ketunggalan. Dimisalkan ada lebih dari satu, biasanya dimisalkan 2, kita tunjukkan 2 unsur itu sama, betul ya? Paham? Itu strategi membuktikan ketunggalan. Dimisalkan ada 2, dibuktikan sama. Misalkan G itu punya 2 identitas. Misalnya E dan F itu adalah identitas di grup G. Nanti akan ditunjukkan E sama dengan F, gitu ya. Nah, itu cara menunjukkan ketunggalan. Misalkan E dan F identitas di grup G, gitu kan ya. Nah, yang akan ditunjukkan E sama dengan F. Nah, ini membuktikan ketunggalan seperti itu ya. Dimisalkan ada 2, kita tunjukkan sama. Nah, kalau E itu identitas di G, berarti kesimpulan apa? E dikalikan A sama dengan A kalikan E sama dengan A untuk setiap A di G. Jadi, yang pertama berarti kita punya ini ya. E kali A sama dengan A kali E sama dengan A untuk setiap A di G. Nah, karena A itu sembarang, berarti A boleh kita ganti dengan F. Ya. Jadi di sini EF sama dengan FE sama dengan F. Yang kedua, kita juga punya F itu adalah identitas di G. Berarti kan kesimpulannya FA sama dengan AF sama dengan A untuk setiap A di G. Nah, A-nya boleh kita ganti E, karena E juga unsur di G. Berarti FE sama dengan EF sama dengan E. Tinggal nyambung. Ya. Jadi, E
sama dengan EF sama dengan F. Selesai. Lihat, E kan sama dengan EF. EF sama dengan F. Oh ya, ini transitif aja kan? Ya, itu ya. Ini membuktikan ketunggalan. Nah, nanti dengan cara yang sama, kita juga mau bisa membuktikan bahwa inverse dari masing-masing unsur juga tunggal. Coba tadi simak contoh-contoh grup. Kalau kita punya unsur, nggak mungkin punya inverse selain yang kita sebutkan ya. Nah, yang berarti sifat yang kedua adalah ketunggalan. Nah, tapi sebelum ketunggalan biasanya ada teorema ini untuk membantu. Ya, ini yang disebut dengan hukum penghapusan. Ya, konselasi. Ya, kalau penghapusan buktinya mudah. Tinggal dikalikan inverse saja kan, betul ya? Misalnya dari A B sama dengan AC, ya kalikan inverse A di kiri. Dikalikan inverse A kan berarti tinggal B, karena A dikalikan A inverse kan identitas ya toh. Ini kalikan A inverse juga tinggal C ya, sama. Ini mudah ya, karena masing-masing unsur punya inverse yaitu. Nah, baru kita bisa membuktikan yang ketiga, ketunggalan. Nah, ketunggalan itu nanti membuktikannya cukup dengan menggunakan hukum penghapusan. Jadi Anda bisa memisalkan A itu punya dua inverse. Misalnya inverse-nya itu B dan C. Kita tunjukkan B sama dengan C ya. Jadi misalkan A mempunyai inverse 2. Misalkan ini B dan C adalah inverse dari A. Jadi kesimpulannya kan AB sama dengan BA sama dengan identitas. Yang kedua AC sama dengan CA sama dengan E. Gitu ya. Ini karena B dan C adalah inverse dari A. Nah, tinggal gunakan hukum penghapusan tadi. Jadi dari sini kita punya AB sama dengan E sama dengan AC. Dengan menggunakan konstelasi, jadi B sama dengan C ya, gitu. Oke, ini yang basic dulu aja. Nanti yang nggak basic berikutnya ya. Satu lagi yang basic ada lagi. Nah, ini yang menarik ini. Shock-Schuss property ya. Sudah dibaca di bukunya Pak Galian, itu namanya itu saya ambil dari sana loh ya. Bukan saya yang beri nama loh ya. Apa ini maksudnya Shock-Schuss property ini? Shoe sepatu. Ya karena dua mesti jamak ya kan, nggak mungkin orang shoe cuma yang ganti pakai satu ya, nggak mungkin. Shoes. Socks juga demikian. Socks itu apa? Kaos kaki. Jadi orang kaos kaki itu mesti double ya. Sepatu juga double ya. Makanya mesti bentuknya jamak, ada S-nya ya. So sisihan. Nah, tahu maksud dari teorema ini? Kenapa kok disebut sock shoes? Jadi kaos kaki dan sepatu, maksudnya kaos kaki sepatu berpasangan. Iya. Kayak kamu dan saya kayak kaos kaki dan sepatu. Rasanya dingin sih pakai sepatu tanpa kaos kaki gitu. Dan lucu lagi kalau pakai kaos kaki tanpa sepatu gitu. Ya, itu romantis ya kalau gitu ya ngomong. Ilhamnya dari kuliah struktur aljabar. Nah, itu kaos kaki dan sepatu. Itu biasanya kan, ini terutama kaos kaki yang nggak boleh terbalik ya. Ya, kalau ada juga kaos kaki yang dibolak-balik sama saya kan ada ya. Ya, yang kanan dan kiri tidak bisa dibedakan. Itu ada ya kaos kaki seperti itu. Ini yang maksudnya bisa dibedakan. Kalau kita, ya terutama ini, biasanya ibu-ibu itu sering atau perempuan tuh pakai kaos kaki yang ada jempol ini. Ya, nah, itu kalau kebalik kan nggak bisa ya. Nanti jempol masuk jentik itu ya.
Nah, itu jadi yang bisa terasa kalau kebalik ya. Kalau sepatu umumnya memang kebalik terasa ya, memang bentuknya kanan dan kiri beda. Nah, ini maksudnya inverse itu maksudnya dibalik ya. Nah, sukses itu kalau kita punya kaos kaki di atas sepatu ya. Nah, itu kalau kita balik bersama-sama kaos kaki nyablek. Jadi kan nggak match. Balikan yang kanan, miliknya yang kiri. Ya, balikan yang kanan, milih yang kiri toh. Itulah maknanya. Ya. Jadi urutannya harus dibalik ya. Balikan yang kanan adalah yang kiri. Ya. Harus dibalik ya. Nah, sekarang itu filosofis ya kenapa dinamakan itu ya. Nah, sekarang bagaimana buktikannya? Itu bisa kita buktikan dengan teorema ketunggalan di atasnya. Nah, ini adalah notasi standar X inverse gitu ya. Nah, tetapi kalau yang kanan nggak standar, bagaimana ingin mengatakan ini sama dengan ya? Tunjukkan ini adalah inverse dari AB. Tinggal dikalikan aja dengan AB. Ya. AB kalau dikalikan ini hasilnya identitas baik di kanan maupun di kiri. Nah, berarti ini adalah inverse dari AB gitu aja sebenarnya kan ya. Nah, itu karena inverse tunggal. Sama ya. Misalnya Anda ketemu Pak Heri kemarin. Pak Heri jalan-jalan dengan wanita, pakai baju merah. Ya kan? Tanya, "Loh, Pak Heri itu siapa?" "Istri saya." Terus hari ini ketemu lagi. Pakai baju biru. Ya toh? Nah, ditanya, "Siapa?" "Istri saya juga," gitu ya. Nah, loh, terus kesimpulan Anda? Loh, istri Pak Heri 2 gitu ya? Enggak, karena tunggal berarti yang berbaju merah, berbaju biru itu orang yang sama. Nah, gitu loh ya. Ini berbaju ini dengan berbaju ini unsur yang sama, gitu maunya gitu loh itu ya. Ekspresi boleh beda, tapi sebenarnya itu unsur yang sama. Jadi itu namanya. Jadi nanti buktinya tinggal ini aja, yang kanan dikalikan dengan AB ya. Baik di kanan maupun di kiri, hasilnya identitas, berarti kesimpulannya ini adalah inverse dari AB gitu. Oke, ini adalah sifat-sifat basic ya. Nanti sifat-sifat yang tidak basic, nanti ada topik-topik sendiri ya. Dia yang paling dasar saja. Sebelum diakhiri, mungkin ada yang perlu ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 10-an menit sampai ya 10-an menit. Silakan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.